Intensi misa sore hari ini mohon keselamatan jiwa yang kekal untuk Bapak Andreas Susanto, Bapak Yohanes Gunarto Suhardi, Ibu Maria Lodewijk, Ibu Maria Magdalena Erni Lindawati, Bapak Yosep Tri Condromuko, Ibu Maria Sri Kumalawati, Bapak Petrus Tribudi, dan Ibu Veronika Sari Endang Ratna. Marilah berdoa. Ya Allah, melalui Yesus Kristus Putra-Mu, Engkau telah memilih kami menjadi anak-anak-Mu. Engkau mengutus kami pula sebagai pewarta kabar gembira. Berilah kami kekuatan untuk menunaikan tugas kami dengan setia dan gembira serta penuh cinta kasih. Oleh karena itu, ya Allah, sore hari ini kami berdoa bagi keselamatan jiwa Bapak Andreas Susanto, Yohanes Gunarto Suhardi, Ibu Maria Lodewijk, Maria Magdalena Erna Lindawati, Bapak Yosep Tri Condromuko, Ibu Maria Sari Kumalasari, Bapak Petrus Tribudi, dan Ibu Veronika Sari Endang Ratna. Berkenanlah Engkau menguduskan jiwa mereka dan menganugerahkan keselamatan jiwa yang kekal seperti yang diimaninya dalam Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Nubuat Amos. Sekali peristiwa, berkatalah Amasya, imam di Betel, kepada Amos, "Hai pelihat, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda. Carilah di sana makananmu, dan bernubuatlah juga di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab Betel adalah tempat kudus raja dan bait suci kerajaan." Jawab Amos kepada Amasya, "Aku ini bukan nabi, dan tidak termasuk golongan para nabi, melainkan hanya seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Tetapi Tuhanlah yang mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba. Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel." Demikianlah sabda Tuhan. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan. Aku ingin mendengar apa yang hendak difirmankan Tuhan. Bukanlah Ia hendak berbicara tentang damai. Sungguh keselamatan dari Tuhan dekat pada orang yang bertakwa, dan kemuliaan diam di negeri kita. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu
dan damai sejahtera akan berpelukan. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi dan keadilan akan merunduk dari langit. Tuhan sendiri akan memberikan kesejahteraan dan negeri kita akan memberikan hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya dan damai akan menyusul di belakangnya. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di surga. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercela di hadapan-Nya. Dengan kasih, Allah telah menentukan kita menjadi anak-Nya oleh perantaraan Yesus Kristus, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia yang mulia yang dianugerahkannya kepada kita dalam Dia yang dikasihinya. Sebab dalam Kristus dan oleh darah-Nya kita peroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang Ia limpahkan kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Allah telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi, di dalam Kristus sebagai kepala. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Bapa Tuhan kita Yesus Kristus menerangi mata budi kita, agar kita mengenal harapan panggilan
Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 murid dan mulai mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan kecuali tongkat. Roti pun tidak boleh dibawa. Demikian pula kantong perbekalan dan uang dalam ikat pinggang. Mereka boleh memakai alas kaki, tetapi tidak boleh memakai 2 jubah. Kata Yesus selanjutnya kepada murid-muridnya, kalau di suatu tempat kamu diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalaupun mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Banyak kali dalam kesempatan pertemuan atau pembekalan atau pembinaan fungsionaris, saya sering menanyakan mengapa Tuhan Yesus mengutus para muridnya berdua-dua. Mengapa kok berdua-dua? Mengapa tidak mengutus mereka satu persatu? Atau bertiga? Atau berempat? Bapak, Ibu, dan para saudara, jika 12 orang ini diutus satu persatu, pasti lebih banyak 12 tempat atau 12 sasaran. Dan mereka bisa mandiri, bisa dijangkau lebih banyak jika mereka diutus sendiri-sendiri. Namun ternyata Tuhan Yesus mengutus mereka berdua-dua. Ada 1-2 yang mendasari. Yang pertama, seperti tradisi kehidupan orang Yahudi, kalau ada 2 orang saksi, maka kesaksian itu dapat dipercaya. Kalau tidak 2 orang saksi tidak bisa dipercaya. Maka ketika Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung, ada 2 saksi, Elia dan Nabi, yang kemudian memberikan kesaksian bahwa dia putra Allah. Selanjutnya Bapak, Ibu, dan para saudara, jika disaksikan 2 orang itu maka sah. Dan lebih dari itu, yang kedua, Tuhan Yesus mengajak para muridnya untuk belajar menjadi teman, menjadi sahabat dalam perutusan. Suasana yang hendak dikembangkan dalam tugas perutusan ini adalah kerjasama, bukan persaingan. Maka dipilih 2-2, dalam tanda kutip dipaksa harus bekerja sama satu dengan yang lain. Kalau 3, ada 2, ada 1, ada 3 pihak. Ada bisa 1 lawan 2, 1 lawan 1 lawan 1, 3. Tetapi Tuhan Yesus menempatkan 2 berdua. Dipaksa untuk bekerja sama. Masing-masing diharapkan saling terbuka, menerima dan menghargai. Masing-masing orang punya keunikannya sendiri. Suka atau tidak suka, cocok atau tidak cocok, ya itu teman kerja saya. Ini bukan soal suka atau tidak suka, bukan soal cocok atau tidak cocok, bukan soal senang sehobi atau tidak, tetapi ini adalah sungguh-sungguh yang menjadi perhatian utama adalah misi yang dijalankan, tujuan
yang dicapai, bukan perasaan, bukan cocok atau tidak cocok. Dalam menjalankan tugas perutusan yang menjadi perhatian utama bukan soal suka atau tidak suka, cocok atau tidak cocok, namun keterbukaan hati untuk dibentuk setiap hari oleh tujuan yang ingin dicapai, bukan berkumpar pada diri sendiri. Maka tujuan yang akan dicapai adalah mewartakan kerajaan Allah. Dan tugas yang dikerjakan adalah membagikan kebaikan-kebaikan Allah. Pasti akan terhambat membagikan kebaikan-kebaikan Allah jika kita saling tidak bisa bekerja sama. Pasti. Oleh karena itu Tuhan Yesus kemudian bersabda, supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan kecuali tongkat, roti pun tidak boleh dibawa. Demikian pula bekal dan uang dalam ikat pinggang. Mereka boleh membawa alas kaki, tetapi tidak boleh memakai dua jubah, dua baju. Pesan ini sederhana dapat diungkapkan demikian. Kalian harus menjadi tim kerja yang ringan, hidup sederhana mungkin, agar senantiasa siap untuk berjalan kemana saja dibutuhkan. Bila mulai memikirkan pakaian, makanan, uang, akan berubah menjadi tim kerja yang susah bergerak, yang dipersoalkan sarana-sarana yang bukan tujuannya. Makananlah, inilah, itulah, pasti akan menjadi tim yang tidak ringan. Bapak, Ibu, dan para saudara, soalnya bukan tongkat, alas kaki, pakaian. Soalnya adalah komitmen, niat batin yang dalam, mau atau tidak. Tidak usah banyak alasan. Mau atau tidak usah banyak alasan dan bekal. Itu akan memperberat tugas perutusan. Selanjutnya Tuhan Yesus berpesan bahwa di lapangan nanti ada yang menerima, namun ada yang menolak. Itu biasa. Itu biasa. Sejak awal Tuhan Yesus berpesan, ada yang menerima, ada yang menolak. Biasa. Biasa saja. Jangan hal itu menjadi hal yang mengikat, lalu tidak mau ke tempat lain jika diterima. Tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Maka jangan terus di situ terus. Tugasnya maunya itu terus, tidak mau pindah-pindah ke tempat lain. Itu saja di situ. Berangkat di situ, tinggallah di situ sampai kamu berangkat ke tempat lain. Jangan menetap di situ. Dan sebaliknya, jika ditolak, tidak usah terlalu membebani. Keluar dari situ, kebaskanlah debu yang ada di kakimu. Tidak perlu ditolak, itu tidak perlu rasani lalu. Untuk apa? Tidak akan menyelesaikan soal itu. Maka Tuhan Yesus, kebaskanlah debu yang ada di kakimu. Sudah, bersihkan dirimu dari penolakan itu. Pengalaman yang menyenangkan karena diterima dan pengalaman gagal karena ditolak, hal yang sangat biasa Bapak Ibu. Maka dalam bacaan pertama, Nabi Amos memiliki pengalaman ditolak, bahkan diusir. Ketika dia diusir, dia menegaskan, tetapi Tuhanlah yang mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba. Tuhan berfirman kepadaku, pergilah bernubuatlah terhadap umatku Israel. Jika kita pun diusir, yakinlah bahwa Allah yang memilih. Bukan ini mauku, ini hobiku, ini cari teman, aku cari. Enggak, kalau itu pasti mutung. Pasti, bisa dipastikan. Maka Bapak Ibu, secara sederhana, kamu mengusir aku gak masalah. Aku hanya melaksanakan kehendak Allah. Gak masalah. Gak masalah. Aku bukan utusanmu, aku utusannya Tuhan Allah. Dengan tegas, tugas perutusan yang diberikan kepada para muridnya, Tuhan Yesus mengajak para muridnya untuk bersikap dewasa. Artinya, pusat perhatiannya adalah tugas utama, membagikan kebaikan-kebaikan Allah. Ada 3 hal penting untuk menjadi dewasa. Yang pertama, mampu terbuka untuk bekerja sama dengan teman sekerja, bukan memilih teman, namun menerima teman sebagai tim kerja. Senang kalau ada teman itu banyak. Bukan lalu menjadi cemburu, menjadi kok banyak sekali. Senang kalau ada teman banyak itu. Bukan soal cocok atau tidak cocok, suka atau tidak suka, senang atau tidak senang. Tetapi pusat perhatiannya adalah membagikan sekali lagi kebaikan-kebaikan Allah. Semua orang sangat dimungkinkan untuk itu. Yang kedua, setia pada komitmen
niat batin, dan karenanya ringan untuk bekerja. Soalnya adalah mau atau tidak. Kalau mau pasti bisa. Bukan soal mampu atau tidak. Kalau saya mau pasti saya mampu. Akan dibentuk oleh Tuhan Allah sendiri. Tetapi kalau sudah tidak mau, tidak akan pernah terjadi apa-apa. Tidak akan pernah terjadi apa-apa. Dengan bekal seadanya, mau melaksanakan tugas yang besar, membagikan kebaikan-kebaikan Allah. Mau atau tidak, titik. Yang ketiga, siap menerima keberhasilan atau kegagalan. Jika berhasil, tidak berhenti dengan kecongkaan. Aku ini, bukan. Tetapi jika gagal, juga tidak mutung lalu putus asa. 3 pendidikan Tuhan Yesus inilah yang kita warisi dalam kehidupan saya dan para saudara sebagai murid-murid dan rasul-rasul Tuhan Yesus dalam mengembangkan gereja. Berkat Allah senantiasa menyertai kita semua. Amin. Kita hening sebentar, Bapak Ibu, kita kembali kepada diri kita masing-masing. Pernahkah selama ini Bapak Ibu diajak, ditawari untuk ikut terlibat dalam kehidupan gereja paroki kita? Sebagai pengurus lingkungankah? Sebagai aktivis? Apa reaksi Bapak Ibu? Mau menolak dengan berbagai alasan atau bagaimana? Dan ketika Bapak Ibu sudah bekerja bersama dan bekerja sama, entah di dalam seksi apapun, lingkungan apapun, bagaimana perasaan Bapak Ibu ketika diterima ataupun ditolak? Dan apakah Bapak Ibu pernah menerima dan menolak orang lain? Karena apa? Siapa saja yang selama ini Bapak Ibu pilih menjadi teman kerja yang menyenangkan, yang memberi keuntungan, atau yang bagaimana?